Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom anak KKR GBKP Simpang Awas Binjai. Shalom. Apa kabarnya semuanya adik-adik? Baik, luar biasa. Kakak doakan supaya kita semua sehat-sehat selalu. Jangan lupa rajin cuci tangan, jaga kebersihan dan stay at home. Di rumah aja. Hari ini kita akan mengikuti kebaktian KKR kita. Kebaktiannya sedikit berbeda adik-adik. Kita setelah kebaktian, kita akan mengadakan ulang tahun KKR yang ke-130 tahun. Apakah adik-adik semua sudah siap? Siap. Kita siap memuji nama Tuhan? Siap. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah dibangunkan di pagi-pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga mengucap syukur Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami dengan tidak pernah berkekurangan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sekarang Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah KKR kami. Mari Tuhan Yesus, Kau berkati kiranya ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Supaya Tuhan melalui kebaktian ini nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik kakak yang baik, Kak Neni mau bertanya dahulu. Apakah tadi Alkitab udah disiapkan? Persembahan sudah? Sekarang kita duduk dengan tenang. Kita akan mau angkat sebuah pujian terlebih dahulu. Sayang disayang. Semuanya kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Adik-adik kakak, mungkin kita hari ini tidak dapat berkumpul bersama untuk merayakan kebaktian. Tapi saat ini kita sama-sama mengikuti kebaktian semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Adik-adik kakak, hari ini siapa yang bangun dengan ceria di pagi hari? Puji Tuhan. Siapa yang pagi hari tadi sudah keluar melihat matahari dengan cerah? Semuanya itu karena Tuhan Yesus baik sama kita. Dia memberikan kita napas kehidupan, Dia memberikan kepada kita matahari yang cerah, Dia masih memberikan kepada kita rumah untuk kita berada di dalamnya. Semua karena kebaikan Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan itu mari kita nyatakan melalui pujian kita, Tuhan Yesus baik. Semuanya kita bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Adik-adik semua sudah rindu kan mendengar firman Tuhan? Ayo kita siapkan Alkitab kita. Semuanya kita duduk dengan tenang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ketika Tuhan menghantar hidup kami hari ini, walaupun kami dipisahkan oleh jarak dengan seluruh anak-anak kami yang mengikuti ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan menyertai dan hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kami memahami firman ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anakku. Apa kabar? Ya. Kalau saya tanya apa kabar, luar biasa. Oke, apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 52. Coba yang ada Alkitabnya yang sudah disediakan, coba kita buka Lukas pasal 2 ayat 52. Hanya satu ayat. Lukas 2 ayat 52. Ini anak-anak ada yang cepat dapat ini. Ada yang cepat dapat ya. Coba kita baca bersama-sama, kita berlomba, ini yang cepat dapat. Kita baca bersama-sama Lukas 2 ayat 52. 1, 2, ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, sepertinya masih ada yang tertinggal tadi ini. Ada yang masih buka-buka Alkitab. Nah, kita ulang ya. Lukas 2 ayat 52. Kita kembali membacakannya. 1, 2, ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anakku, hari ini ada kue ulang tahun di depan saya. Nah, ini ada 130 tahun. Di belakang juga ada 130 tahun.
Nah, saya ingin menyapa dulu. Selamat ulang tahun. Ini mana suaranya ya? Selamat ulang tahun. Ini banyak penonton ini ya. Selamat ulang tahun juga untuk anak-anakku. Siapa yang ulang tahun sekarang? Yang ulang tahun itu KKR. Kebaktian anak, kebaktian remaja. Sama ulang tahun GBKP. Sahna Berita Si Meriah ya. 130 tahun yang lalu yang dirayakan tanggal 18 April. Nah, kita belajar tentang ulang tahun. Kalau kita merayakan ulang tahun, biasanya kalau kita merayakan ulang tahun itu yang pasti ada, satu adalah kue ulang tahun. Lalu yang kedua ada lilinnya yang dinyalakan. Lalu yang ketiga, sebelum meniup lilin itu disuruh ngapain? Make a wish. Make a wish. Coba pejamkan mata, buat permohonan kepada Tuhan. Nah, amin. Nah, baru boleh tiup lilin. Setelah ditiup lilin, itu sebelumnya ada juga ya, rupanya ada yang tinggal bernyanyi, panjang umurnya, sudah selesai. Tapi ada yang lebih ditunggu-tunggu di dalam perayaan ulang tahun. Apa itu? Ada 4 huruf. KADO. Kado. Biasanya kalau anak-anak ulang tahun, dia masih ulang tahun 3 bulan ke depan, dia sekarang sudah kasih permintaan. Pak, nanti ulang tahunku dibelikan HP ya, mereknya merek ini. Dia belum berulang tahun. Tapi kata papanya, boleh, nanti dibelikan. Tapi harus rajin belajar. Nah, biasanya kita berulang tahun, kita itu menerima kado, dihargai, dipuji, diberikan nasihat-nasihat. Nah, tapi sebenarnya berulang tahun itu bukan hanya menerima, tapi berulang tahun, bertambah umur, kita memberi. Ya, jadi hidup kita itu memberi, bukan menerima saja. Boleh-boleh saja ketika kita berulang tahun ada kado. Kadonya bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Semuanya kita undang supaya memberikan kado, boleh saja. Tapi ada yang lebih penting dari kado, yaitu hidup yang memberi. Nah, mari kita lihat. Tadi di dalam ayat 52, di dalam Lukas pasal kedua, ayat 52 ini, kita diajarkan tentang ada seorang anak berumur 12 tahun. Siapa dia? Siapa dia? Dia adalah Yesus. Ketika umurnya 12 tahun, ada kebiasaan di dalam kehidupan orang Yahudi ketika itu, bahwa di hari Paskah dibawalah seluruh keluarga ke Yerusalem. Nah, lalu Yesus sebagai anak yang berumur 12 tahun, dia dibawa oleh Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya ke Yerusalem. Di Yerusalem, mereka merayakan Paskah itu beberapa hari. Nah, tapi setelah mereka menyelesaikan perayaan Paskah itu, Yusuf dan Maria pulang. Karena mereka banyak, ada satu rombongan. Yusuf Maria merasa Yesus itu ada di antara rombongan pulang ini ke Nazaret. Tapi ternyata tidak. Setelah mereka tiba di Nazaret, mereka cari. Nah, anak kita di mana? Di mana Yesus? Kemana dia? Nah, 3 hari setelah itu mereka menemukan Yesus. Di mana? Oh, ternyata Yesus itu di bait Allah di Yerusalem. Dia duduk santai. Duduk santai di antara orang-orang penting. Alim ulama orang Yahudi, orang yang berpendidikan tinggi tentang aturan Taurat. Dia berdiskusi. Berdiskusi dalam arti Yesus bukan bertanya-tanya, tidak. Tapi dia juga memberikan jawaban atas pertanyaan yang cukup sulit dari orang yang berpendidikan tinggi. Banyak orang di situ, kalau kita lihat ini di ayat 47, cerita lengkapnya, dari semua orang yang mendengar dia sangat heran. Oh, ini anak 12 tahun, kok kecerdasannya luar biasa. Itu orang banyak yang jarang melihat Yesus. Nah, lalu kita lihat ayat berikutnya, orang tuanya sendiri, Maria dan Yusuf, ketika menemukan Yesus di Yerusalem, di bait Allah, mereka tercengang. Wah,
Ini si anak. Nah, mereka selalu melihat setiap hari Yesus, mulai dari lahirnya, perkembangannya sampai usia 12 tahun. Mereka juga takjub melihat kehebatan Yesus. Anak-anakku, terbukti bahwa Yesus di situ sebenarnya bukan manusia biasa. Dia diberikan Tuhan kemampuan sebagai anak Allah, yang manusia yang tinggi pendidikannya, yang tahu tentang aturan-aturan hidup, tapi Yesus tahu juga di usia 12 tahun. Nah, kalau kita lihat anak usia 12 tahun, itu biasanya kelas berapa ya? Kelas 6 ya, kelas 6. Oh, kelas 6. Ada ya anak-anak kami 12 tahun umurnya. Nah, 12 tahun kira-kira apa kemampuan anak 12 tahun? Kalau saya dulu waktu anak usia 12 tahun itu, kalau perempuan dia sudah bisa memasak. Memasaknya bukan pakai kompor gas seperti sekarang, pakai ranting, api, dibakar. Wah, dia sudah bisa mencuci pakaiannya sendiri, dia sudah bisa makan sendiri, artinya banyak mandirinya. Anak laki-laki juga membereskan tempat tidur. Coba sekarang anak 12 tahun, apa yang bisa dia lakukan? Ada anak 12 tahun, laki-laki, "Ma, suap." Wah, masih disuap loh. Baru lagi ada perempuan, "Ma, temaninlah tidur." Wah, kenapa? Takut. Wih, anak umur 12 tahun. Yesus di usia 12 tahun, dia sudah banyak tahu. Apa yang dia tahu itu adalah berasal dari Tuhan. Namanya adalah hikmat. Apa? Hikmat. Nah, apa itu hikmat? Hikmat, kalau di dalam Alkitab ada satu orang yang luar biasa dalam hikmatnya. Siapa? Coba siapa yang tahu? Salomo. Wah, Salomo. Salomo itu waktu dia mau menjadi raja, dia berdoa sama Tuhan. "Tuhan, berikan aku hikmat-Mu supaya aku bisa menjadi raja yang luar biasa sama seperti bapakku Daud." Wah, malah kalau bisa melebihi Daud. Benar. Dia diberikan Tuhan hikmat. Suatu hari ada dua orang ibu yang berkelahi. Ini bayiku. Nah, ada seorang bayi yang diperebutkan oleh dua orang ibu. Coba bayangkan. Kalau ditanya manusia, ini mana ibunya ini? Kita tidak akan tahu. Ada dua orang ibu memperebutkan satu bayi. Sedangkan bayi yang satu lagi, nah itu sudah mati. Karena si ibunya sudah menindih anaknya, mati. Lalu kata Salomo, persoalan itu diserahkan kepada Salomo. Nah, gini saja. Kita belahlah si anak ini. Separuh untuk si ibu ini, separuh lagi untuk si ibu ini. Nah, ternyata ibu kandung si bayi tidak rela anaknya itu dibelah. Lalu dia katakan, "Oh, jangan raja, jangan. Udahlah, berikan saja kepada dia. Daripada anak itu mati." Nah, lalu kata Salomo, nah di sini buktinya, ibu si bayi ini adalah ibu yang tidak mau anaknya dibelah. Nah, kasihkan, bukan itu ibunya, tapi ini ibunya. Nah, benar, si anak sudah menemukan ibu kandungnya. Dari mana? Karena Salomo mendapatkan hikmat yang berasal dari Tuhan. Anak-anakku, tema kita hari ini yaitu semakin berhikmat. Nah, kita diajari bagaimana kita semakin berhikmat, apalagi kalau kita berulang tahun. Hari ini kita berulang tahun, seluruh anak KAKR, seluruh anak sekolah minggu yang namanya KAKR itu di bawah Gereja Batak Karo Protestan berulang tahun 130 tahun. Nah, coba kalau ada kakak kita, adik kita, abang kita di sebelah kita, coba tepuk dengan lembut, katakan selamat ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun. Nah, oke, bagus. Nah, sudah dikerjakan ya, selamat ulang tahun. Apa artinya ulang tahun? Ini rotinya cuma ada di sini. Di depan anak-anak kami tidak ada roti ya kan? Nah, ini ada roti. Nanti kita saksikan bagaimana meniup lilinnya. Tapi dalam rangka ulang tahun ini kita tidak hanya merayakannya, tapi bagaimana kita berhikmat. Berhikmat tadi diucapkan bahwa bukan menerima, tapi bagaimana hidup kita memberi.
Ada kebaikan yang kita berikan di sekeliling kita. Nah, kalau ada teman-teman kita yang bertengkar, umpamanya anak berhikmat itu, dia mampu mendamaikan yang bertengkar. Kalau ada persoalan, anak yang berhikmat itu, dia mampu meredamnya menjadi kebaikan. Dari mana datangnya hikmat? Datangnya itu adalah dari Tuhan. Kalau kita berdoa, kita mendengarkan firman, kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan tambahkan dengan hikmat. Hikmat dan terus berhikmat. Ada satu kesaksian, ada seorang anak, dia selalu diajarkan oleh orang tuanya, kalau kamu berulang tahun, coba kamu pikirkan, apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Nah, ternyata di usianya yang ke-10 tahun, di situ dia mulai. Di 10 tahun umurnya, ulang tahunnya itu dia mulai setiap hari setelah usia 10 tahun, kalau ada jajan yang diberikan orang tuanya, dia akan bagi 2. 1 disimpan dan 1 dia jajankan. Nah, di usia yang ke-11 tahun, beberapa hari sebelum hari ulang tahunnya, simpanannya itu dia buka ya. Dia pastikan jumlahnya, lalu dia katakan kepada orang tuanya, "Pa, Ma, nanti perayaan ulang tahun saya kita rayakan di Gelora Kasih, Panti Asuhan GBKP." Lalu orang tuanya tanya, "Ini jumlah uangnya berapa?" "Sekian." "Duh, itu masih terlalu sedikit." "Oke, biarlah kami tambah," kata orang tuanya. Jadi jumlah simpanan itu ditambahkan orang tuanya. Dan persis pada perayaan ulang tahunnya dirayakan di tengah-tengah anak-anak di Panti Asuhan Gelora Kasih. Setelah perayaan itu mereka makan bersama, lalu si anak berbicara, "Saya di usia 11 tahun, saya akan memberikan sedikit tanda kasih saya. Itu adalah simpanan saya dari jajan yang diberikan oleh orang tua saya." Nah, itu terus dia lakukan selama setiap dia berulang tahun. Jadi dengan demikian kepada anak-anak kami, kita sekarang ini tidak bisa bertemu muka dengan muka karena COVID-19. Nah, tetap ada aturan stay at home, kerjakan tugasmu di rumah, dari tugas-tugas di sekolah kerjakan di rumah. Anak berhikmat itu bertanggung jawab memperlakukan semua waktu yang ada dengan baik, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Itu buktinya berhikmat. Jadi jangan membuang-buang waktu dengan main game. Ya. Anak berhikmat, dia itu menurut apa yang dikatakan oleh orang tua. Dan anak berhikmat selalu berusaha untuk setiap waktu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dengan demikian, semakin berhikmat itu kita kerjakan. Penutup firman ini, saya akan katakan selamat ulang tahun, anak-anak katakan semakin berhikmat. Setuju? Oke. Selamat ulang tahun. Semakin berhikmat jawabnya. Selamat ulang tahun, semakin berhikmat. Selamat ulang tahun. Mantap, puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kiranya melalui renungan ini kami diingatkan untuk kehidupan yang berguna, kehidupan yang berhikmat, walau di usia yang sangat muda seperti Yesus, menunjukkan bagaimana dia memiliki kemampuan yang Tuhan beri sebagai anak Allah. Dan itu juga yang kami mohon supaya anak-anak Tuhan, anak-anak KAKR, di dalam usianya Engkau memberikan hikmat, memberikan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Kiranya melalui hikmat ini juga kami membuktikan bagaimana kami hadir memberi guna, memberi kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami menerima berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan ucapan syukur. Sembari kita memberikan persembahan ini, kita akan bernyanyi dari kitab Ndenden nomor 272 ayat yang pertama saja. Kami ngasuh perebanu, Bapa, lagu mereman ban.
kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa syafaat, doa persembahan dan juga penutupnya. Kita berdoa. Satu bahagian dari pemberian-Mu ya Tuhan, kami kembalikan sebagai persembahan ucapan syukur kami. Tuhan memberkatinya menjadi pelayanan di dalam gereja Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang mengikuti ibadah ini. Engkau memberkati hidup mereka ya Bapa, menjadi anak-anak yang berhikmat. Berkati orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak kami untuk semakin mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan kami juga bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan hari ini. Dan juga tetap kami berdoa untuk GBKP yang pada tanggal 18 April sudah Tuhan hantar kehidupannya sampai 130 tahun. Berikut juga dengan hari ulang tahun KAKR. Kami percaya Bapa, sepanjang perjalanan ini ada Tuhan, dan untuk langkah kami ke depan juga Tuhan tetap berkarya. Biarlah GBKP menjadi rumah kami, menjadi keluarga rohani dalam hidup kami untuk semakin mengenal Tuhan. Inilah pengharapan kami ya Bapa, dan biarlah setelah ibadah ini kami akan merayakan ulang tahun KAKR, Tuhan tetap yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus, si Engkau ngajari kita melaskan pertonton Tuhan ninta dageras ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, ramin kini rajandu, salamin pratendu ibas duni indah bagi di surga. Berikan man kami akan cukup baswari senda indah, alami salah kami, baginya alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sin dekah-dekahna. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menyertai anak-anak kami sekalian untuk semakin berhikmat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Selamat ulang tahun adik-adik KKR. Sekarang kita mau merayakan ulang tahun KKR yang ke 130 tahun. Sama-sama kita bernyanyi Happy Birthday untuk KKR